Kalau ini kan gampang, sekali lagi ini gampang, sudah dapat persamaan, Anda tinggal masukkan saja sampelnya, diukur berapa absorbansinya, misalkan 0,4, masukkan sini, dapatnya berapa X-nya, ketemu. Tapi kalau yang metode adisi standar nggak bisa, karena setiap larutan standar yang kita ukur itu ada campuran analitnya, padahal analit itu yang kita cari, kan begitu. Nah, terus bagaimana caranya? Ini cara menghitungnya. Metode adisi standar itu digunakan untuk analit dalam matrik yang kompleks yang mengakibatkan terjadinya interferensi dalam respon instrumen. Artinya kalau analitnya ini tadi ya, kalau analitnya itu berada dalam matrik yang kompleks seperti halnya dalam sampel Sungai Gajah Wong ya, atau sampel ini contohnya dalam darah, dalam sedimen, dalam serum dan lain-lain, itu kan analitnya tidak berdiri tidak sendirian, dia berada di antara senyawa analit lain yang bisa jadi mengganggu dalam pengukuran. Nah, daripada kita pisahkan terlebih dahulu, ya bisa saja tadi sudah saya sampaikan ya, Anda mau ekstrak dulu, mau Anda saring dulu, tidak apa-apa bisa, tapi kan jadi panjang. Itu bisa sekaligus bisa kita langsung ukur dengan menggunakan metode adisi standar. Nah, itu loh ya. Metode ini juga bisa disebut sebagai metode spiking. Spiking itu artinya apa? Menutup sampel lain yang seharusnya tidak kita ukur sehingga dia tidak bisa terbaca oleh instrumen. Nah, itulah maksudnya. Jadi metode spiking itu misalkan saya mau menentukan kadar Fe dalam Gajah Wong, Sungai Gajah Wong ya. Di Sungai Gajah Wong itu ada apa tadi? Misalkan saya beri contoh, ada amoniaknya ya, ada mungkin proteinnya, ada limbah tahu yang nyampur, ada zat besi ada apa namanya? Zat panas dan seterusnya. Nah, tetapi dengan metode adisi standar semuanya yang tadi itu amoniaknya, kemudian apa itu pewarnanya ya, pewarna atau proteinnya ya, itu nggak terukur, nggak terbaca. Nah, gitu loh, ditutup dengan metode ini. Bagaimana caranya? Anda sudah saya sampaikan di sini, tapi di sini ada dibuat narasinya ya. Siapkan volume larutan sampel dengan sebesar Vx. Nah, saya masukkan di sini, ini unknown X ya. Sampel X yang akan kita tentukan ya. Dengan volume berapa yang kita masukkan sampelnya? Volume X tertentu Vx. Nah, gitu ya. Ini Vx semua. Misalkan tadi saya contohkan kan 10 mili ya volumenya ya, nggak apa-apa. Berarti Vx-nya berapa? Vx sama dengan 10 mili. Nah, gitu loh. Dengan volume yang sama sebesar Vx, 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 Vx ya. Dimana misalkan tadi contohnya Vx-nya 10 mili. Siap kan volume larutan sampel sebesar Vx kemudian dimasukkan dalam beberapa labu takar. Sudah ya tadi ya, dimasukkan dalam beberapa labu takar ini. Nah, ini dengan volume yang sama Vx, Vx, Vx. Nah, ini volume larutan sampel Vx. Kemudian tambahkan volume tertentu secara bervariasi larutan standar yang disebut dengan Vs. Yang dimana konsentrasinya diketahui Cs. Nah, sudah. Anda siapkan larutan standar dengan konsentrasinya berapa yang disebut dengan Cs. Misalkan berapa nih? Tadi 50 ppm ya misalkan. Kemudian masukkan dengan volume yang bervariasi atau volume standarnya Vs. Misalkan VS1, VS2, VS3. Nah, gitu kan tidak sama volumenya ya, naik ya, cuman CS-nya yang sama kan? VS1, VS2, VS3. Kemudian setelah dicampur ditanda bataskan pada sampai batas labu takar. Sehingga berapa didapatkan VT, volume total. Nah, gitu ya. Kemudian ditambahkan pelarut untuk mengencerkan sebanyak VT. Ya, kalau pelarutnya air ya gunakan tambahkan aquades. Tapi kalau pelarut organik misalkan ya, apa nih pelarut organiknya misalkan etanol, kloroform ya terserah gitu ya. Nanti didapatkan VT. Sudah? Sudah ya. Berarti ada variabel CS, CX, VS, VX dan VT ya. Sudah tahu ya. Baru kemudian kita selesaikan dalam persamaan. Encerkan, nah ini karena masing-masing larutan hingga volume tertentu VT, ukurlah dengan instrumen untuk mendapatkan respon instrumen atau absorban. Ya sudah, ketika sudah diukur gitu kan tadi saya bilang diukur dengan panjang gelombang maksimum yang sudah diketahui berapa. Kemudian dihitung setiap labu takar berapa A-nya. Pasti akan berbeda. Kenapa? Karena konsentrasi volume standarnya kan berbeda. Karena volume larutan standarnya kan berbeda ya. Ini kan berbeda tambah banyak. Otomatis kalau saya ukur dengan instrumen, ini pasti ada kenaikan absorbansi nanti. Nah, pasti. Kenapa, Bu? Lah ya ini kan volume standarnya kan tambah banyak. Otomatis konsentrasi standar kan banyak. Kalau konsentrasinya banyak, A-nya pasti akan naik. Kan begitu ya. Nah, sudah.
Setelah itu ukurlah didapatkan A, hitung konsentrasi sampel dengan persamaan berikut. Nah, sekarang kita apa sih goalnya tadi? Konsentrasi sampel berapa? Cx-nya itu berapa? Gitu. Yang kita masukkan di sini kan Vx. Vx kita tahu volumenya berapa yang kita masukkan. Tapi Cx-nya kan kita nggak tahu, itu yang akan kita ukur. Terus bagaimana cara menghitung Cx dengan metode yang seperti ini? Nih. Misalkan tadi ya, ada sederetan larutan standar dan sampel di mana ingat ya, satu labu tidak ditambahkan sampel sama sekali ya. Ya tidak ditambahkan standar sama sekali kan? Ya, tetap diukur ya, tetap diukur. Walaupun dia juga tidak ada standarnya, tetap diukur. Nanti kira-kira plot grafiknya itu akan seperti ini. Anda perhatikan coba. Ini sumbu X, ini absis, ini ordinat ya. Ini sumbu X, sumbu Y. Ketika sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya kalau metode kurva regresi linear atau kurva standar sebelum ini yang Anda pelajari, sumbu X-nya kan kenaikan konsentrasi standar. Coba Anda lihat nih. Nah, ini kan konsentrasi larutan standar kan? 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, berapa sih absorbansinya? Gitu kan? Tapi dalam kurva adisi standar, yang menjadi sumbu X adalah volume standarnya. Kan konsentrasinya tetap yang Anda masukkan di sini. Tapi volumenya yang bervariasi kan? Maka volumenya dimasukkan 0 standar. Yang mana? Ini 0 standar. VS1, VS2, VS3. Masukkan di sini. VS1 berapa misalkan? 1 ppm, 1 mili. VS2, 2 mili. VS3, 4 mili dan seterusnya. Sudah ditanda bataskan kemudian diukur. Nah, di plot grafik. Nanti pasti akan begini. Pada VS0 ketika tidak ditambahkan larutan standar pasti dia akan menyerap. Loh, bukan nggak ada standarnya. Iya, di situ kalau nggak ada standarnya apa tadi isinya? Sampel kan? Nah, sampel pasti sudah menyerap. Pasti dia menyerap. Nah, sampel akan menyerap. Ketika 0 standar, yang ada dalam labu takar itu adalah hanya larutan sampel. Dan dia pasti sudah akan menyerap. Berapa misalkan di sini. Terus ini naik kan? Naik, pasti naik. Karena kan di sini sebetulnya diberi konsentrasi, diberi volume sampel dengan volume yang sama kan. Ini loh. Nah, ini kan sama semua nih. Nah, maka dia akan mulai kenaikannya di sini. Sudah ya? Nah, kalau sudah seperti ini, baru kemudian kita buat persamaan garis. Nanti pasti ada titik potong. Ya, nah sudah. Diplotkan dalam grafik, maka didapatkan persamaan berikut. Nah, ya. Ini contohnya. Ketika volume standar 0. Recording in progress. Ketika volume standar 0 mili, absorbansinya apa? Ingat mahasiswa sekalian, absorbansi itu yang dibaca oleh instrumen adalah absorbansi total ya. Absorbansi total itu maksudnya gimana? Ketika saya punya larutan sampel, saya punya larutan standar, saya masukkan, yang dibaca oleh instrumen itu adalah konsentrasi total campuran dari standar dan sampel. Tapi instrumen tidak bisa membedakan berapa sampel, berapa standar. Dia nggak bisa. Pokoknya apapun yang ada di situ, berapa serapannya, ya itulah yang menunjukkan kadar dari semua campuran itu. Padahal campurannya kan ada standar, ada sampel, kan begitu. Ya, tapi instrumen nggak bisa membedakan berapa sih sampelnya, berapa sih konsentrasi standarnya, berapa konsentrasi sampelnya. Dia nggak bisa. Nah, terus ya sudah. Maka ketika A0, yang terbaca adalah serapan dari ketika volume standarnya 0, yang terbaca adalah absorbansi dari sampel saja. Ketika volume standarnya 1 mili, yang terbaca oleh instrumen itu adalah absorbansi dari sampel ditambah absorbansi dari volume 1 mili. Ya kan? Berapa? Misalkan 0,22. Ketika volume standarnya 2 mili, yang terbaca oleh sampel itu adalah absorbansi dari sampel sebesar X tadi ya, dan absorbansi volume standar 2 mili. Misalkan berapa? 0,3 dan seterusnya. Paham sampai sini ya? Kalau sudah dibuat persamaan garis. Nah, diplotkan dalam grafik maka didapatkan persamaan berikut. Nih, ini persamaan adisi standarnya. Nah, seperti ini ya. Y sama dengan, Y sama dengan ini, coba perhatikan. Yang namanya persamaan garis lurus itu ya pasti bunyinya Y sama dengan MX plus C. Ya kan? Ketika Anda belajar persamaan garis lurus ketika SMA itu loh. Kan Y sama dengan MX plus C kan. Nah sekarang MX-nya itu apa sih sebetulnya? Kemudian kita terjemahkan dalam persamaan adisi standar ini. Ya, yaitu A sama dengan, coba perhatikan mahasiswa sekalian. Yang kita
buat sebagai variabel kenaikan tadi apa? Volume standar kan? Ya enggak? Ini kan volume standar yang saya jadikan sumbu X-nya. Maka volume standar itu di mana? VS ini. Ini saya keluarkan. VS itu sama dengan X dalam persamaan garis lurus. Y sama dengan AX plus B atau Y sama dengan MX plus C. Kalau persamaan garis lurus sama ya. Y sama dengan MX plus C. X-nya apa? X-nya VS. M-nya apa? M-nya berarti koefisien ekstrinsi atau absorptivitas ini, CS dan VT. VS ini kita keluarkan, maka VS itu sama dengan X-nya. M-nya ini loh Bu, kok bisa M sama dengan ini? Coba kita perhatikan ya. Mahasiswa sekalian, di sini sudah saya informasikan. Yang namanya absorbansi yang diterima oleh instrumen itu kan akumulasi. Ketika saya mengukur ini, maka sebenarnya berapa sih absorbansinya ketika larutan sampel A1 ini? Misalkan A1-nya berapa tadi? 0,22 absorbansinya. Sebenarnya absorbansi 0,22 itu adalah akumulasi dari absorbansi larutan sampel dan larutan standar, gitu kan? Ya enggak? 0,22 yang dihasilkan, dimunculkan oleh instrumen itu adalah akumulasi dari larutan sampel dan standarnya. Ya. Nah, maka ini A sama dengan sebenarnya A itu absorbansi apa? Adalah absorbansi adalah absorbansi larutan sampel ditambah absorbansi larutan ini standar ya, keliru saya. A sama dengan absorbansi larutan standar ditambah absorbansi larutan sampel. Tadi saya bilang gitu kan? Absorbansi total yang dibaca oleh instrumen itu adalah penjumlahan akumulasi dari absorbansi sampel dan absorbansi standar. Ya, ini adalah penjumlahan dari absorbansi standar dan absorbansi sampel. Ini miliknya standar. Ini adalah absorbansinya standar. Ini adalah absorbansinya sampel. A sama dengan A total, A yang dibaca oleh instrumen itu adalah penjumlahan dari A sampel dan A standar. Ya kan? Paham sampai sini? Ini loh. Kalau saya punya larutan campuran ini, saya ukur, kan dapatnya absorbansi ini misalnya. Itu sebetulnya absorbansinya siapa sih? Absorbansinya sampel ditambah absorbansinya standar kan? Nah ini. Ini adalah A sama dengan absorbansinya sampel tambah absorbansinya standar. Nah, absorbansinya sampel itu apa? Ya ABC-nya sampel. A itu apa sih? Hukum Lamberт-Beer kan? Hukum Lamberт-Beer sama dengan apa? ABC kan? A besar ya maksud saya ya. Jadi A besar, absorbansi total yang dibaca oleh instrumen itu adalah absorbansi standar ditambah absorbansinya sampel. Di mana absorbansi standar itu sama dengan ABC-nya standar, absorbansi sampel sama dengan ABC-nya sampel. Nah, gitu loh ya. Tapi ini ditulis E ya. Tapi sama kan? E dan A kan sama, absorptivitas sama koefisien ekstrinsi kan sama. Yang membedakan hanya konsentrasi saja yang digunakan. Anda nggak usah risau dengan konsentrasi. Yang penting ini sama maksudnya ya. Nah, A, B, C. B-nya 1 kan? Kita sudah bisa AB kan. Tinggal dapatnya A. A, B, C ya. AC maksud saya. Nah, sekarang coba Anda lihat. Ini kan apa sih ini? Coba EVS per CS per VT. Ini kan pengenceran ya. Mahasiswa sekalian, yang namanya konsentrasi ya, namanya konsentrasi itu kan bisa dinyatakan dalam miligram per volume atau ppm atau dalam molar ya. Masih ingat? Di slide saya, aduh saya nggak usah buka ya, ini sudah mau jam 8 ini. Baik. Ya. Jadi yang namanya konsentrasi yang kita bisa gunakan untuk mengukur dengan metode spektroskopi ultraviolet visible itu bisa gram per volume, bisa berat per volume, bisa molar ya. Nah, yang kita gunakan di sini pendekatannya pakai molar ya. Anda masih ingat nggak volume pengenceran? V1 M1 sama dengan V2 M2. Ya enggak? Masih ingat itu? Ingat. Nah, V1 kalikan V1 M1 sama dengan V2 M2. Kalau M1-nya saya keluarkan, bisa kan? M1-nya saya keluarkan berarti V2 dikalikan M2 dibagi V1 ya? Iya, Bu. Ya enggak? Coba, ini loh. Kalau ini saya kok ya nggak bawa pen tablet ini. Jadi kalau ada
persamaan pengenceran V1 M1 sama dengan V2 M2. Ini tulisan saya masih bisa terbaca nggak nih? Saya klik di sini masih bisa? Halo? Bisa, nggak Bu. nih? Bisa. V1 M1, jadi kan pengenceran sama dengan V2 M2 ya. Kalau M1-nya saya keluarkan, maka sama dengan V2 M2 dibagi V1 ya. Paham sampai sini? Ya enggak? Iya, Bu. Nah, oke, sudah. Anda sudah tahu ini, coba ini ya. Kalau kuliah saya kalau bisa jangan pakai handphone ya. Nanti kalau pakai handphone kecil banget nanti apa namanya layarnya. Nah, sudah. Ini ya, ini sebenarnya ini kan rumus pengenceran V1 M1. Jadi kalau volume kedua adalah volume pengenceran. V1 M1 sama dengan V2 M2. V2-nya itu adalah volume total. Maaf, V1-nya adalah volume total. Atau saya oke sama aja lah. Jadi volume totalnya itu berapa sih? Ini ya. Ketika apa namanya? Loh, kok jadi di sini? Ini maksudnya di sini ya. Terus di sini ya. Ya, ini di sini ya. Nah, VS-nya kita keluarkan ya. Ini kan tadi A sama dengan A1 plus A2. A sama dengan AS per AC gitu kan. AX maksud saya. A sama dengan AS plus AX. Absorbansinya S ditambah absorbansinya X. Di mana setiap absorbansi itu sama dengan ABC-nya. Ya, sama dengan hukum Lambert-Beer-nya. Kita bicara yang sampel dulu. Yang standar dulu ya. Kita bicara yang standar dulu. Maka ini, kita lihat ini. VSCS per VT itu kan sama dengan V2M2 bagi V0, V1. Ini loh, VS konsentrasi volume coba kalian VSCS per V itu kan sama dengan V2 bagi V1. Ya. M1 itu yang kita cari. Anda masih ingat, ini kan diencerkan ya. Ini kan diencerkan toh. Ini kan diencerkan di volume VT. Ya enggak? Nah, ketika sudah diencerkan, kalau berapa konsentrasi akhirnya? Kan begitu. Berapa konsentrasi akhirnya standar dan konsentrasi akhirnya sampel? Kan seperti ini. Jadi sebenarnya A sama dengan ABC-nya standar ditambah ABC-nya sampel. Untuk ABC-nya standar itu sebenarnya C-nya itu B-nya 1 ya. Untuk AC-nya sampel standar itu C-nya itu sama dengan V2 dibagi M2 dibagi V1. Sampel juga demikian. Saya teruskan saja nanti dibaca lagi di rumah pelan-pelan ya. Oke. Saya lanjutkan ini. Kok ini sih? Gimana tadi? Oh, ini. Nah, sudah. Nah, ini ya. Oke, nanti dapatnya seperti ini. Di mana CS adalah konsentrasi standar, VE adalah volume sampel, CE konsentrasi sampel, volume VET adalah volume pengenceran. Nah, aduh kok jadi berantakan ini. Ini apa ini? Sebentar. Oh iya, sudah benar. Kemudian ketika Anda sudah tahu ini persamaannya, persamaan adhesi standarnya sama dengan ini ya, sama dengan ini akhirnya gitu ya. Kemudian ini terus sama dengan ini gitu. Terus kok bisa seperti ini Bu? Ya itu tadi sebenarnya penjelasannya ya. Bahwa sebenarnya VSCS per VT itu sama dengan V2 M2 bagi V1. Akhirnya di sini apa sebenarnya? Konsentrasi kan? VSCR per VT adalah konsentrasi campuran. Karena dia sudah pengenceran kan dia sudah dibagi V totalnya. Ini juga gitu. Menjadi konsentrasi campuran, konsentrasi sampel yang setelah diencerkan maksud saya. Jadi sekali lagi A sama dengan AS tambah AX ya, AS-nya itu adalah volume, AS-nya itu adalah absorbansi absorpsivitas maksud saya,
C-nya adalah C campuran, konsentrasi campuran, di mana dapatnya dari ini. Ya, kemudian ini kita apa sih CS? CS itu konsentrasi standar, kita sudah tahu ya karena kita siapkan. VE volume aliquot sampel kita juga tahu, kita berapa sih menambahkan tadi? CE konsentrasi sampel ini yang kita total pengenceran ini kita tahu berapa karena kita tadi pakai 50 mili kan labu takarnya. Nah, ini tahu semua, yang nggak tahu yang mana CE karena ini yang kita cari. Sudah, kalau begitu kembali lagi yang tadi dari deretan larutan standar ini kemudian diukur, dapatlah persamaan ini kan. Nah, berapa persamaannya? Misalkan persamaannya Y sama dengan, selalu sama, persamaan garis lurus ya selalu sama A sama dengan MX plus C ya. Ini A. Nanti akhirnya apa? A sama dengan MVS plus B. Nah, gitu ya. M-nya apa? M-nya adalah gradien. Tapi M-nya itu sama dengan apa? M-nya sama dengan ini. Kembali lagi ke persamaan tadi. Ya. Ini kan persamaan garis lurus yang kita dapatkan ya. Persamaan garis lurus yang kita dapatkan A sama dengan MX plus B atau MVS plus B. Dan kita juga punya persamaan ini kan. Nah, nanti ini coba. Ini coba perhatikan kursor saya. Ini sama dengan B. Terus maaf. Ini sama dengan B, CX itu B. Terus VS itu kita keluarkan VS sama dengan X-nya ya. Nah, ini loh. M sama dengan apa? M sama dengan KCS per VT. B sama dengan VX CX plus VT. Ya. Nanti dikeluarkan CX sama dengan B CS per MVX. Nah, M-nya apa? M-nya yang ini. Bentar, ada nggak di sini? Oh, M-nya dari persamaan garis lurus. Tapi kalau mau dicari ya sebetulnya ini nilainya. M-nya dari persamaan garis lurusnya. Apa? Apa ini M-nya itu? Gradiennya ya. Contohnya ini. Arsen dalam satu sampel biologi ditetapkan dengan metode adisi standar dengan ini masing-masing hitung konsentrasi sampel. Nah, oke, sampai sini. Sudah, saya kira begitu ya. Mohon maaf sudah jam 8 ini saya harus masuk. Ada kegiatan. Mahasiswa sekalian tolong dipahami, coba dibaca lagi penjelasan saya sampai ke contoh ini. Saya yakin bisa. Artinya kalau Anda baca pelan-pelan ya, atau kalau Anda nggak cukup jelas dengan penjelasan saya, nggak cukup paham dengan penjelasan saya, Anda bisa cari pada sekarang mudah sekali, Anda googling aja di internet metode adisi standar, nanti kan bisa keluar beberapa macam contoh. Ya, pada prinsipnya seperti itu. Baik, saya kira itu mahasiswa sekalian, mohon maaf. Ini saya nggak bisa lanjutkan. Ini yang nggak masuk siapa nih? Siapa yang nggak masuk? Recording stopped. Siapa yang nggak? 57 mahasiswa. Ini sudah jam 8 nih, saya harus pamit. Tolong ini ya, saya nggak sempat moto satu-satu, nanti harus minta Anda ngaktifin dan sebagainya. Tolong yang nggak masuk bisa diinformasikan ketua kelasnya di kelas A dan B. Begitu saya kira ya, bisa saya akhiri ya kelasnya ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup dulu ya. Baik, nanti saya perjelas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Tapi tolong mahasiswa mulai mencari ya atau membaca apa yang sudah saya contohkan tadi. Jadi dibaca pelan-pelan lah, Cok. Ini apa? Contoh soalnya yang ada di PowerPoint. Saya kira begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, tolong presensinya dicek ya, nanti dilaporkan di grup ya. Ya, terima kasih.